Halo, perkenalkan nama saya Nita Lurukulu, NIM 20120112, kelas B Teknik Informatika Strata 1. Di video kali ini, kita akan belajar bagaimana cara menganalisis dan merancang sistem basis data. Di sini, kita akan membuat website berhubungan dengan sistem informasi perpustakaan. Untuk studi kasusnya, kita akan membangun informasi perpustakaan di Stikom Yelindo Kupang. Perhatikan data atau informasi yang ada di layar. Fitur-fitur yang nantinya akan kita bangun dalam sistem informasi perpustakaan ini adalah yang pertama, login. Login ini dilakukan oleh kedua orang aktor, yaitu aktor yang pertama adalah admin. Yang kedua adalah pengunjung. Admin yang dimaksud adalah yang ada di perpustakaan, sedangkan pejuang adalah terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat. Berikutnya adalah mengolah data profil. Semua data profil ini tujuannya adalah untuk memberikan informasi profil perpustakaan di Stikom Yelindo Kupang. Kemudian yang berikutnya adalah mengolah data admin. Mengolah data admin adalah mengolah data lemari, mengolah data rak, karena di perpustakaan itu sudah tentu ada lemari dan rak yang berfungsi untuk menyimpan buku-buku, dan juga satu lemari memiliki banyak rak. Kemudian ada tabel penulis, kemudian ada tabel penulis, ada tabel penerbit, dan ada tabel jenis buku. Penulis, penerbitan, dan jenis buku ini berhubungan dengan tabel buku karena satu buku pasti memiliki penulis, memiliki penerbit, dan golongan dalam jenis buku tertentu. Kemudian berikutnya adalah mengolah data pengunjung. Pengunjung yang nantinya akan berkunjung ke Stikom Yelindo Kupang. Berikutnya mengolah data pinjam. Pinjam dan detail pinjam ini sebenarnya satu kesatuan, artinya satu kali transaksi peminjaman buku, ada detail bukunya, dan ada banyak buku yang dipinjam. Untuk login ini dapat diakses oleh admin
dan pengunjung. Kemudian mengolah data profil ini dapat diakses oleh keduanya, tapi untuk admin, dia bisa melakukan CRUD, artinya dia bisa menambah data baru, membaca atau melihat data, mengubah data, menghapus data, mencari data. Sementara untuk pengunjung, hanya bisa melihat atau membaca data saja. Kemudian fitur mengolah data admin ini hanya dapat diakses oleh admin sendiri dan admin dapat melakukan CRUD. Kemudian mengolah data lemari, rak penulis, penerbit, jenis buku ini juga dilihat hanya dapat diakses oleh admin, yang dimana admin dapat melakukan CRUD juga. Untuk fitur pengolah data dapat diakses oleh semua aktor, namun untuk admin ini dia memiliki akses CRUD, sementara pengunjung hanya bisa untuk melihat, membaca, dan mencari, read atau search. Kemudian mengolah data pengunjung. Admin dapat melakukan CRUD, sementara pengunjung juga bisa create atau menambah data baru, membaca atau melihat, dan mengubah data namun tidak bisa menghapus data. Di sini ada catatan pengunjung hanya bisa menambah, membaca, dan mengubah datanya sendiri, tidak bisa mengubah, membaca data pengunjung lain. Kemudian berikutnya adalah mengolah data pinjam dan detail pinjam. Ini merupakan salah satu kesatuan yang mana dapat diakses oleh semua aktor. Aktor admin, dia bisa melakukan CRUD, dan pengunjung juga bisa melakukan CRUD, namun pengunjung hanya bisa mengolah datanya, data pinjaman, ubah dan hapus dibatasi jika datanya sudah diproses, artinya datanya sudah diproses, artinya datanya sudah divalidasi oleh admin, maka data tersebut tidak bisa diubah dan dihapus. Dan ada beberapa catatan di sini. Yang pertama, sistem ini tidak menangani transaksi, keterlambatan, pengembalian buku. Yang kedua, jumlah buku yang dikembalikan harus sama dengan jumlah buku yang dipinjam. Yang ketiga, ada 2 aktor yang terlibat dalam sistem ini, yakni admin dan pengunjung. Yang keempat, kategori pengunjung terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat. Yang kelima, pengembangan sistem menggunakan Visual Studio Code dan Exam versi 7.4.27. Versi PHP terbaru adalah versi 8, namun kita belum bisa menggunakan versi 8 karena ada beberapa hosting yang support baru sampai di PHP versi 7 sampai versi 8. Apakah telepon ini suatu saat dia akan terlibat dalam operasi perhitungan atau tidak? Menurut saya tidak, karena telepon itu sama seperti pada umumnya huruf-huruf nama dan wujudnya dalam bentuk angka, dan suatu saat nanti tidak akan terlibat dalam operasi perhitungan. Demikian kita menggunakan
tipe data adalah teks. Karena teks dapat memuat semua angka, huruf, karakter, simbol, dan tertentu. Kemudian, kenapa tidak menggunakan varchar? Varchar digunakan untuk data-data yang jumlah karakternya sama, sementara telepon tidak sama, ada yang 12, ada yang 13. Varchar itu lebih tepatnya sama, contoh NIM totalnya 8. Berarti kita pakai varchar 8, atau NIK jumlah karakternya adalah 16, berarti kita menggunakan tipe datanya adalah varchar dengan lebar 16. Password, kita gunakan teks juga. Karena jumlah karakternya kan kita tidak tahu dan tidak sama, sementara status admin ini kita pakai karakter satu saja. Karena nanti rencananya statusnya yang dimaksudkan adalah status admin. Apakah aktif atau tidak? Kalau aktif kodenya 1. Kalau tidak aktif kodenya adalah 0. Ketika kodenya adalah 0, maka tersebut tidak bisa mengakses sistem lagi dengan statusnya adalah tidak aktif dan jadi fungsinya sebagai torch. Jadi, jika suatu saat admin itu sudah mengundurkan diri atau keluar, maka kita akan settingnya menjadi tidak aktif atau blokir atau 0. Berikutnya adalah tabel lemari. Lemari terdiri dari 2 atribut saja. Karena memang tidak hanya butuh ID lemari, tipe datanya adalah integer, primary key, dan auto-increment. Kemudian nama lemari kita gunakan teks karena jumlah karakternya pasti tidak sama antara satu dengan yang lain. Kemudian tabel rak. Tabel rak ini sepertinya saya jelaskan sebelumnya. Satu lemari memiliki banyak rak, maka dari itu lemari dan rak harus saling berhubungan antara satu dengan yang lain. ID rak, tipe datanya adalah integer, merupakan primary key dan auto-increment. Nama rak kita kasih teks. Kemudian ID lemari integer. ID lemari kita kasih 4K. Dia berelasi dengan ID lemari yang di atas. Ini. Yang primary key-nya adalah ID lemari ketemu dengan ID lemari di bawah. Artinya, satu lemari memiliki banyak rak. ID lemari ini, dia ciri-cirinya bisa terjadi duplikasi sebanyak jumlah rak yang ada di dalam lemari itu, namun lemari hanya ada satu ID, tidak boleh sama antara satu lemari yang lain. Kalau tidak tarik gratis relasi, maka ID lemari yang primary key akan ditarik ke bawah menuju ID lemari
yang foreign key di tabel rak. Kemudian ketika lemari rak, yang sudah ada selanjutnya adalah kita membuat tabel penulis. Dan tabel jenis buku. Ketiga tabel ini akan berhubungan dengan tabel buku. Kenapa? Karena satu buku memiliki satu penulis. Satu buku memiliki satu penerbit. Karena satu buku memiliki satu penulis, satu buku memiliki satu penerbit. Satu buku memiliki satu jenis, atau dibalik, satu penulis memiliki banyak buku. Satu penerbit bisa menerbitkan banyak buku. Satu penerbit bisa menerbitkan banyak buku, dan satu jenis buku bisa memiliki banyak buku. Jadi relasi yang terjadi ada relasi one to many. Penulis ini sifatnya unik karena ada primary key di sini, namun di sini ada forking yang artinya dia bisa duplikasi. Jadi kalau ditarik garis relasi ID penulis di tabel penulis berasal dari ID penulis di tabel buku. Sini. ID penerbit di tabel penerbit berelasi dengan ID penerbit di tabel buku. Sini. Dan ID jenis buku di tabel jenis berelasi dengan ID jenis buku di tabel buku. Sini. Pertama, tabel penulis. ID penulis tipenya adalah integer. Primary key dan auto increment. Sementara nama tipenya adalah teks. Tempat tanggal lahir tipenya teks. Alamat tipenya teks juga. Karena lebar datanya tidak sama antara satu dengan yang lain. Tanggal lahir tipe datanya adalah date. Alamat tipenya teks. Email tipenya teks. Dan telepon tipenya teks semua. Telepon tipenya teks. Status tipenya char. Status ini akan aktif dan tidak aktif. Tadi jika kita bisa menggunakan angka 0 dan 1. Kemudian berikutnya adalah tabel penerbitan. Terdiri dari ID penerbit, tipe datanya adalah integer.
primary key, dan auto increment. Nama, tipenya teks. Alamat, tipenya teks. Kenapa? Karena terdiri dari huruf dan angka, dan lebar datanya tidak sama antara satu dengan yang lain. Atribut berikutnya adalah kota. Email, telepon, dan tipe datanya adalah teks semua. Statusnya char. Ini juga sama statusnya kita. Gunakan aktif dan tidak aktif. Kemudian, tabel jenis buku. Tabel jenis buku ini terdiri dari dua, yaitu ID jenis buku, tipe datanya adalah integer, dan yang kedua nama, tipe datanya adalah teks. Untuk jenis buku, misalkan buku komik, berita, fisik, non-fiksasi, berdasarkan kategorinya, dan sebagainya. Setelah itu, tabel buku terdiri dari ID buku, tipe datanya adalah integer, primary key, dan auto increment. Judul adalah teks. Judul adalah teks. Begitu pula dengan intisari. Kemudian, tahun terbit, kita gunakan varchar 4. Tahun terbit kan kita terlibat dalam operasi perhitungan, jadi kita menggunakan angka saja dengan lebar karakternya adalah 4. ISBN kita menggunakan teks. Di sini ada 0. Kenapa 0? Artinya atribut ini datanya boleh kosong. Karena ada buku yang misalkan koran dan sebagainya, itu tidak memiliki ISBN, sehingga kita biarkan saja kosong. Jumlah halaman dan jumlah buku tipe datanya integer. Karena nanti dia suatu saat terlibat dalam operasi perhitungan. Kemudian ID penulis, ID penerbit, jenis buku ini, primary key dari masing-masing tabel ini, dia sifatnya adalah forking, dia bisa berulang di saat duplikasi, kemudian statusnya adalah char. Selanjutnya kita akan bahas tentang tabel pengunjung. Ini.
terdiri dari ID pengunjung, tipe datanya adalah integer. Ini dia akan berrelasi dengan tabel pinjam. Itu ada di ID pinjam. ID pinjam, tipe datanya adalah integer. Primary key auto increment, pinjamnya tanggal berapa? Berapa tipe datanya dalam tanggal kembali, artinya buku itu transaksi yang membuat begitu dikembalikan tanggal berapa, Di sini kita gunakan date. Namun tipenya 0. Artinya pada saat dia meminjam pertama kali, maka hanya terinput tanggal, kembalinya masih dalam keadaan 0. Nah, ketika bukunya dikembalikan, baru kita tinggal mengupdate, kita tinggal mengubah saja tanggal kembalinya dari 0 menjadi bernilai. Kemudian pinjam transaksi. Pinjam itu dipinjam oleh siapa, berarti dia berelasi dengan ID pengunjung. Otomatis akan dipinjam oleh pengunjung. Kemudian statusnya, apakah baru mengembali buku, meminjam, mengembalikan, hilang, dan sebagainya. Kemudian diserahkan ini artinya admin siapa yang menyerahkan. Nah, ini karena ID admin ini tapi karena forking dan 2 akan menjadi salah, jadi atributnya kita pakai nama yang lain. Kita tidak pakai admin, tetapi nantinya isinya atau merupakan ID admin. Diserahkan oleh admin. Siapa diterima artinya saat dikembalikan, itu siapa yang terima? Ini siapa yang terima? Untuk terima ini masih 0. Diterima masih 0. Kenapa? Karena nanti pada saat bukunya dikembalikan, baru kita tinggal update admin yang terimanya itu siapa. Kemudian satu transaksi
Kemudian satu transaksi, pasti ada banyak buku yang dipinjam. Jadi, kalau ada banyak buku yang dipinjam, maka harus ada satu tabel lagi, yaitu satu tabel detail. Ada detail, pinjam terdiri dari ID detail, primary key, auto increment, ID pinjam, kemudian berelasi dengan tabel buku, artinya di transaksi. Peminjaman ini, buku apa saja yang dipinjam dan jumlahnya beberapa. Jadi, di dalam satu transaksi, pinjaman ini buku saja yang dipinjam dan jumlahnya beberapa. Jadi, ini di dalam satu transaksi, peminjaman pasti berhubungan dengan pengunjung yang melakukan tabel buku. Kemudian, tinggal pinjam detail ini berasal antara satu dengan yang lain. Berapa tipe datanya dalam tanggal kembali, artinya buku itu transaksi yang membuat begitu dikembalikan tanggal berapa, Di sini kita gunakan date. Namun tipenya 0. Artinya pada saat dia meminjam pertama kali, maka hanya terinput tanggal kembalinya masih dalam keadaan 0. Nah, ketika bukunya dikembalikan, baru kita tinggal mengupdate, kita tinggal mengubah saja tanggal kembalinya dari 0 menjadi bernilai. Kemudian, pinjam transaksi. Pinjam itu dipinjam oleh siapa, berarti dia berelasi dengan ID pengunjung. Otomatis akan dipinjam oleh pengunjung. Kemudian statusnya, apakah baru mengembali buku, meminjam, mengembalikan, hilang, dan sebagainya. Kemudian diserahkan ini artinya admin siapa yang menyerahkan. Nah, ini karena ID admin ini, tapi karena forking dan 2 akan menjadi
salah, jadi atributnya kita pakai nama yang lain. Kita tidak pakai admin, tetapi nantinya isinya atau merupakan ID admin. Diserahkan oleh admin. Siapa diterima artinya saat dikembalikan, itu siapa yang terima. Ini siapa yang terima. Untuk terima ini masih nol. Diterima masih nol. Kenapa? Karena nanti pada saat bukunya dikembalikan, baru kita tinggal update admin yang terimanya itu siapa. Kemudian satu transaksi pasti ada banyak buku yang dipinjam. Jadi, kalau ada banyak buku yang dipinjam, maka harus ada satu tabel lagi, yaitu satu tabel detail. Ada detail, pinjam terdiri dari ID detail, primary key, auto increment, ID pinjam, kemudian berelasi dengan tabel buku, artinya di transaksi peminjaman ini buku apa saja yang dipinjam dan jumlahnya beberapa. Jadi, di dalam satu transaksi, peminjaman ini buku saja yang dipinjam dan jumlahnya beberapa. Jadi, ini di dalam satu transaksi, peminjaman pasti berhubungan dengan pengunjung yang melakukan tabel buku. Kemudian, tinggal pinjam detail ini berasal antara satu dengan yang lain. Ini adalah rancangan sistem informasi perpustakaan yang akan kita bangun dalam semester ini pada mata kuliah website. Sekian dari video saya. Mohon dimaafkan. Terima kasih.